Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhir, al baqi bila tahawuli, thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haq ghair mubtadi'. Amma ba'du. Alhamdulillah, sampai saat hari ini kita semua yang masih bisa bermuajahah dengan melalui video YouTube ini, itu tandanya kita masih diberi kesempatan, yaitu nikmat hidup oleh Allah, yang mana nikmat hidup itu tidak ada bandingannya dengan nikmat apapun. Nikmat hidup itulah yang kita bisa melihat suasana di dunia ini, melihat sesuatu yang ada di alam dunia ini. Kalau hanya sekedar nikmat itunya saja, tidak ada nikmat hidup, ya otomatis kalau nikmat hidup itu sudah paket. Kali ini video yang kita buat belajar bersama-sama, temanya ikhlas dan menghadirkan sesuatu di dalam hati kita, yaitu dengan perbuatan dan ucapan yang dengan ikhlas. Perbuatan yang disembunyikan maupun yang tidak disembunyikan itu dalam satu perancangan yang ada di dalam hati, maka niatkan semuanya itu dengan ikhlas. Ikhlas berarti perbuatan yang dimaksud untuk bertujuan mencari keridhaan Allah, bukan bertujuan lainnya atau bertujuan menginginkan mendapatkan pujian atau mendapatkan suatu nama atau menginginkan sesuatu yang tidak. Itulah salah satunya syarat daripada kita pengen mendapatkan keridhaan dari Allah, yaitu adalah ikhlas melakukan perbuatan baik, yang mana perbuatan baik itu akan membawa kita pada posisi yang terbaik. Daripada hasil apa yang kita lakukan, itulah yang akan menghasilkannya, yaitu yang terbaik. Dan di situ ikhlas itu bukan seperti al-amalu riya min amal syaitan, bukan. Ikhlas itu bukan didasari dengan riya. Riya itu adalah amalnya setan, sedangkan ikhlas itu bukan seperti itu. Jadi syarat orang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, yaitu harus ikhlas, benar-benar ikhlas. Pengertian daripada ikhlas tersebut yang sudah saya terangkan tadi harus disesuaikan dengan perintah dan tingkahnya baginda Rasulullah SAW. Minimalnya itu kita itu berpegangan teguh dengan sunnahnya baginda Rasulullah. Apabila orang yang berpegangan teguh dengan sunnahnya baginda Rasulullah, maka kita insya Allah akan selalu sadar dan mau menyadari dan bagi orang yang berpegangan teguh dengan
perintahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan tersendiri, yaitu tempat yang sangat nikmat, yaitu adalah surga, yang mana dijanjikan surga itu adalah untuk tempatnya orang-orang yang benar-benar mau menjalankan perintahnya Allah yang melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh beliau dan beliau menyampaikan ke sahabat menyampaikan ke tabi'in, menyampaikan masyayikh ke ulama, para kiai, para ustadz, dan nyampe ke kita. Maka disitulah kita kalau benar-benar kama salita masakin bisunati Rasulillah, itulah perpegangan yang paling sempurna, yaitu berpegangan teguh dengan sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat luar biasa. Fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Barang siapa itu berpegangan teguh, fakhud, kalau Jawanya itu barang siapa yang ngalah kekuatan dengan kekuatannya, yaitu kekuatan yang benar, maka kalau bahasa Indonesianya berpegangan, barang siapa yang berpegangan teguh kepada perintahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tingkat-tingkatnya, dan kamu permudahkanlah untuk menyampaikan kepada orang lain supaya untuk berpegangan teguh dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah sebaik-baiknya berpegangan teguh. Karena yang akan bisa menyelamatkan kita semua bukan dari yang lainnya, tapi dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita amalnya nggak benar? Itu otomatis dengan sendirinya orang yang mengerti berpegangan teguh dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pastinya orang seperti itu adalah orang-orang yang mau melakukan atau mau menjalankan perintahnya baginda Rasulullah. Jadi tidak mungkin orang-orang yang tidak mungkin orang-orang yang berpuatannya yang nggak benar itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan baginda Rasulullah. Tidak mungkin, tidak akan ngerti. Yang ada ngertinya itu semaunya sendiri. Kelihatannya walaupun orang-orang itu berpakaian najis, orang itu berpakaian keren, orang itu berpakaian apa, mobilnya mewah, hartanya wah, tidak akan bisa mengikuti perintahnya baginda Rasulullah, atau orang itu mempunyai amal yang ikhlas, karena orang itu hanya sekedar menginginkan kesenangan dunia. Kalau orang-orang yang berpegangan teguh dengan sunnahnya Rasulullah, maka orang itu lebih mengutamakan berbuat dia sendiri adalah yang terbaik untuk bagaimana caranya menyerukan atau mengamalkan kepada orang lainnya juga dengan mempermudah. Jadi tidak mungkin orang-orang yang punya pegangan teguh dengan sunnahnya Rasulullah itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang nggak ngerti tentang adab, orang-orang yang ngerti tentang pengertian Islam. Nggak mungkin, karena orang-orang yang berpegangan teguh dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pastinya adalah orang Islam yang mukmin. Maka dari itulah orang Islam yang mukmin itu adalah orang Islam yang iman dan mengimani, bukan orang Islam tok. Kalau Islamnya saja tok, berarti itu hanya sekedar ucapan imannya, hanya kalimat iman, tapi tidak mengimani.
apabila orang-orang yang termasuknya orang-orang yang memudahkan yaitu adalah memberikan pengertian kepada orang lain, yaitu namanya sedekah ilmu, apakah sedekah harta, maka orang tersebut akan ditolong juga, akan dipermudah juga oleh Allah. Dan ketahuilah bagi mereka orang-orang yang zalim itu hanya satu yang diperintah. Pada dasarnya mereka itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka itu karena tidak mengerti, walaupun pakaiannya necis, walaupun pakaiannya bertahta, walaupun hartanya banyak, kalau tidak mengerti ya tetap aja tidak mengerti. Walaupun mereka itu kelasnya kelas mewah, kelas elit, kalau dia tidak punya iman. Jadi pada dasarnya orang-orang mereka yang orang-orang yang semaunya sendiri itu pada dasarnya tidak mengerti bahwa kita hidup di dunia ini adalah diperintahkan bagi orang Islam, yaitu untuk menyembah Allah, bukan menyembah yang lainnya atau menyembah harta atau menyembah lainnya, bukan. Tapi kita itu diperintahkan untuk menyembah Allah. Maka dari itulah apa yang jadi ketentuan kita sebagai umat Islam, maka jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu seperti yang ada di rukun Islam. Jangan kita hanya sekedar rukun Islamnya saja tahu, tapi tidak melakukan rukun Islamnya, itu sama juga dengan bohong. Banyak orang-orang yang menjadi orang yang pintar jadi bodoh, banyak. Orang itu sudah nggak ngerti apa-apa dibilangnya ngerti, orang itu salah dibilangnya benar. Itu akibat dari hausnya hati ingin mendapatkan harta, yaitu kadangkala sampai ilmu pun dijual. Lah itulah karena orang itu punya ilmu tapi tidak punya ilmu adabnya. Jadi tidak takut sama Allah, hanya sebagai mempelajari ilmu agama itu seperti hanya untuk kedok saja. Itu banyakkan orang yang seperti itu juga banyak, yang tidak pun juga banyak. Dan hanya orang-orang yang akan selamat yaitu adalah orang-orang yang berpegangan teguh dengan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Tidak ada lain yang bisa menyelamatkan kita terkecuali amalia kita yang bisa mendatangkan rahmat, bisa mendatangkan syafaat, yaitu ilmu agama Islam yang benar-benar kita imani. Bukan iman tapi imani. Insya Allah dengan kita mau belajar bersama-sama, kita mau memperbaiki kehidupan kita menuju yang lebih baik lagi, kita akan mendapatkan suatu ketenangan, bukan mendapatkan pujian atau wah-wahan, tidak ada. Yang penting kita itu mau belajar. Insya Allah sahabat-sahabat Majelis Jamiah Ruwet adalah orang-orang yang mau belajar dan mau memperbaiki diri. Mana yang kurang baik, mana yang baik, jadi yang lebih baik lagi. Saya yakin itu. Saya akhiri saja video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.